Oke, jadi ini adalah sapu yang digunakan untuk anak-anak itu piket atau gurunya yang akan? Gurunya yang piket, Mbak. Oke, jadi guru yang menggunakan sapu ini. Oke, kita tidak tahu sebenarnya sapu yang dimaksud ini oleh di dalam dakwaan itu yang mana, karena di sini memang ada dua begitu ya. Tapi yang jelas Bu Supriani ini dituduh menggunakan sapu melakukan kekerasan di bagian kaki, begitu ya Bu? Di bagian paha bagian atas. Di bagian paha bagian atas. Saya tanya Ibu sekali lagi, itu betul tidak terjadi dan tidak Ibu lakukan? Tidak. Jadi kalau Ibu melihat apa yang menyebabkan Ibu akhirnya bisa tertuduh sesuatu yang mungkin Ibu nggak lakukan di hari itu? Saya tidak tahu juga kenapa ada laporan seperti itu, karena kenapa juga saya yang dituduh, padahal di saat itu saya tidak masuk di sini. Biasanya Bu, kalau misalnya ada anak yang berantem gitu ya, atau anak yang dimarahi guru lah, itu satu sekolah tahu Bu? Tahu. Pasti tahu? Iya. Biarpun ada luka sedikit atau cuma anak-anak menangis, itu yang lainnya sudah berkerumun. Iya. Itu pada saat hari Rabu tidak ada apa-apa. Nggak ada kejadian apapun ya? Tidak ada kejadian apa-apa. Jadi sama sekali tidak ada keributan, bahkan Ibu mengenal sosok murid yang saat ini menjadi korban ini sebagai anak-anak yang ya sering juga diingatkan oleh guru-guru lain gitu ya. Iya. Nah biasanya setelah diingatkan guru-guru lain, ini memang ada laporan tertentu tidak sih ke orang tuanya gitu misalnya? Nggak ada. Sampai orang tuanya mungkin datang ke sekolah? Tidak pernah. Nggak pernah ya? Baru kali ini ada laporan orang tua sama guru fitnah. Tapi setelah itu guru-guru ini sempat ada teguran nggak sih Bu? Tidak ada. Enggak ya? Enggak. Baik, setelah itu di tanggal 26 Ibu datang, apa yang Ibu alami di kantor polisi itu? Nah, di situ Pak Penyidik menyampaikan, Ibu maaf saya panggil di kantor ini karena Ibu telah dilaporkan sama orang tua Ananda D tuduh memukul pakai sapu ijuk di sekolah. Karena di situ saya kaget ya, karena pada saat itu kan saya ada di kelas saya, kenapa saya dapat tuduhan seperti itu? Saya tidak menerima dengan tuduhan itu. Gimana Ibu menjelaskan pada saat itu bahwa Ibu sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan itu Bu? Maaf Pak, saya tidak melakukan itu. Terus saya sempat lihat lukanya, coba nak lihat lukanya Ibu, diperlihatkan ternyata lukanya luka melepuh. Jujur Ibu, pernah nggak melakukan itu? Tidak Pak, karena saya pada saat itu ada di kelas saya bilang gitu. Nah terus di situ orang tuanya bilang kalau begini caranya saya akan lanjutkan ke jalur hukum. Ada intimidasi tidak selama itu? Ada. Saya diintimidasi sama Pak sampai 2 kali. Yang pertama itu ditelepon, katanya Ibu datang saja di rumahnya. Di rumah korban? Iya, di rumah korban. Kalau mau masalah ini selesai, meminta maaf, mengakui kesalahannya, tapi saya menolak. Kenapa saya harus minta maaf ke rumahnya, padahal saya kan nggak salah, saya nggak melakukan. Jadi kalau ada informasi yang beredar bahwa Ibu Supriani ini sebenarnya pernah mengaku bahwa melakukan kekerasan, itu Tidak pernah. nggak pernah? Salah artinya informasi itu ya Bu ya? Iya. Yakin Ibu? Yakin. Juga ada informasi Bu, uang 50 juta rupiah ya, yang kemudian ini sempat dimintakan ke Ibu. Iya. Ini seperti apa ceritanya? Banyak sekali itu nominalnya. Disebut tidak untuk apa? Katanya itu saya dengar sendiri dari Pak datang di rumah sambil mengantar surat panggilan ketiga. Nah, di situ dia mengatakan, suami saya yang bilang tuh, bagaimana Pak bisa atur damai atau tidak? Ya di situ Pak dia mengatakan tidak bisa, makanya saya lanjut ini laporkan ini berkas karena Ibu disuruh siapkan uang 5 gitu. 5? Iya, dia bilang 5. Terus suami bilang 5 kecil atau 5 besar? 5 besar. Jadi memang setelah itu Ibu tidak pernah lagi bermediasi atau bertemu langsung dengan... Terakhir kemarin tanggal 16 itu langsung ada panggilan di jaksa ya. Ya, yang mengabari itu penyidik,
ibu nanti hari Rabu datang di jaksa karena mau ada pelimpahan P21. Di situ tidak ada persiapan apa-apa. Kalau mau langsung ditahan di lapas. Setelah itu sekitar jam 3 ada pemberitahuan dari jaksa bahwa saya harus dibawa ke lapas. Pada hari itu juga? Iya, ibu harus langsung ditahan ya? Ibu harus ditahan selama 2 hari sambil menunggu persidangan. Saya lihat ibu pasti masih trauma di hari itu ya Bu ya. Hari yang nggak pernah ibu sangka-sangka, nggak mudah buat Ibu Supriyani. Jadi di situ saya harus berpisah sama anak kecil. Jadi ibu berpisah sama anak-anak di rumah. Kebetulan waktu hari itu anak ikut mengantar yang kecil. Jadi saya dibawa ke lapas, anak pulang bersama suami. Tapi tentunya kita tahu ya proses ini kan masih terus berlanjut. Bahkan kemarin persidangan sudah dilakukan, persidangan pertama begitu ya. Sekalipun ibu tahu kalau banyak sekali yang mendukung ibu di luar sana, masyarakat Indonesia, kemudian juga dari PGRI. Apa yang ibu rasakan di persidangan pertama itu, Bu? Ya, senang karena sudah banyak yang mendukung, mensupport seluruh Indonesia, Mbak ya. Kita harus semangat demi kebebasan. Ibu yakin tidak kalau suatu saat ini pasti akan selesai dan ujungnya akan seperti apa? Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan kita bebas dari hukuman apapun. Optimis Ibu akan bebas? Ya, optimis. Optimis. Ibu sebenarnya terima kasih banyak atas waktunya. Sudah mau bercerita dengan saya, sudah mau membagikan seperti apa kemudian itu bagaimana Ibu mencintai murid-murid, kemudian juga detik-detik Ibu berpisah sampai akhirnya mendapatkan penangguhan penahanan tadi. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Supriyani, sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah. Ketemu kontak pas selanjutnya. Kejadian itu, untuk kejadiannya persisnya itu adalah tanggal 24 April 2024. Dalam BAP itu pelaku tidak pernah mengaku. Justru itulah yang menjadi dasar kepada orang tua korban untuk menempuh jalur hukum. Dan dalam 5 bulan itu sudah banyak proses mediasi-mediasi yang dilakukan, baik dan melibatkan banyak pihak, baik dari pelaku sendiri, kemudian orang tua korban, kemudian ada suami pelaku juga, kepala desa, kepala sekolah, seperti itu. Nah, jadi tidak ada pemaksaan dan tidak ada ketika mengakui kemudian ditetapkan jadi tersangka, tidak seperti itu. Apakah memang betul sampean melakukan ini dengan dia posisi menangis?